Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hari ini masih gua mau ngobrol ringan soal, jadi ada beberapa pertanyaan kan di komen, atau juga beberapa yang memberikan pendapatnya, yaitu soal masalah siapa pemain di Manchester United yang harus dalam tanda kutip gua nggak mau bilang dibuang ya, tapi ya bukan dibuang tapi dikeluarkan. Sama aja mungkin ya, intinya pemain yang mungkin bisa dijual, lebih tepatnya dijual atau dipinjamkan dari Manchester United. Nah, gue pengen ngobrol ringan karena gue punya pendapat ya. Di situ gue sih pinginnya ini di luar pemain yang kontraknya habis. Karena kalau yang kontraknya habis kan otomatis ya dia tidak akan di klub lagi. Nah, ini kan ada beberapa pemain ya kan yang memang kontraknya sudah habis atau ya masih ada. Nah, langsung aja ini dimulai. Sebentar, ini kalau gue kabarin dulu pemain yang kontraknya habis ya di musim panas tahun ini. Itu ada Lindgren, ada Juan Mata, ada Edinson Cavani, ada Paul Pogba, ada Jesse Lingard. Ini kelima pemain ini gue asumsikan kesemuanya ini tidak diperpanjang kontraknya. Jadi mereka selesai ya. Jadi di luar pemain ini. Nah, siapa aja ya pemain yang di luar pemain yang kontraknya habis itu yang bisa dijual atau dipinjamkan. Ini bukan hanya dari sisi penampilan, tapi juga gue melihat dari sisi bisnis. Apakah ini memungkinkan atau tidak? Hal-hal yang menurut gue tidak memungkinkan ya mungkin tidak gue cantumkan atau tidak gue katakan atau tidak gue sampaikan. Oke, langsung aja dimulai dari Goalkeepers David De Gea, Lindgren, Tom Heaton, Dean Henderson. Lindgren kontraknya selesai. Langsung aja gua sih Dean Henderson ya. Dean Henderson dia ingin menit bermain, dia merasa dia bisa bermain atau seharusnya dia punya menit bermain yang lebih tinggi, lebih banyak lagi. Bahkan dia sudah bisa menjadi nomor 1. Tapi kalau melihat bagaimana penampilan David De Gea musim ini berbeda dengan musim kemarin, di mana musim kemarin memang betul dia ada masa-masa dia turun ya kan. Tapi kalau gue lihat musim ini David De Gea, ya contoh kayak pertandingan terakhir deh menghadapi Leicester, itu sundulan dari Fofana. Menurut gue penyelamatan seperti itu tidak semua penjaga gawang atau mungkin hanya sedikit penjaga gawang mungkin di dunia yang bisa melakukannya. Jadi menurut gue David De Gea ini masih yang terbaik. Dan Dean Henderson menurut gue kalau memang dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih, ya pilihannya dijual atau ya sebagai pinjaman ya kan. Karena dia menurut gue sih sulit lah kalau memang stay di Manchester United. Kalau seandainya dia tidak sabar ya, karena kesempatan praktis ketika David De Gea berhalangan itu saja sih. Selebihnya ya menurut gue tidak. Dan melihat kontraknya masih sampai tahun 2025 Dean Henderson ini. Jadi menurut gue ya, dan market value-nya juga kalau gue ngeliat di Transfermarkt ini 18 juta. Mungkin bisa jadi dijual ya. Menurut gue tidak apa-apa. Dan ya mempromosikan mungkin kiper muda dari Manchester United untuk jadi pelapis. Karena kan kita masih ada Tom Heaton. Defenders, nah ini menurut gue cukup menarik. Gue akan mengambil 2 orang yang menurut gue mungkin bisa diselesaikan ya, dijual. Gue yakin pasti banyak yang berkata Harry Maguire. Well, kalau menurut gue justru tidak Harry Maguire. Kenapa? Memang betul penampilan dari Harry Maguire ini musim ini utamanya sedang tidak bagus. Tapi di musim kemarin, kalau gue ngelihat, ini dari subjektifnya gue ya, mungkin bisa berbeda, nggak apa-apa. Gue ngelihat musim kemarin dia bagus. Dan sebenarnya pemain ini pemain bagus. Buktinya apa? Kalau dulu diingat, yang menginginkan Harry Maguire dari Leicester itu dari klub Manchester. Manchester yang mana? Dua-duanya. Manchester City dan juga Manchester United. Pep Guardiola sampai melakukan pendekatan secara personal kepada Harry Maguire. Bahkan Manchester City menawarkan tawaran yang lebih tinggi daripada Manchester United, tapi
akhirnya Harry Maguire lebih memilih ke Manchester United. Maksud gue begini, secara dasar ya, dia ini seorang pemain yang bagus. Bahwasanya perjalanan di Manchester United ini tidak mulus, ya menurut gue banyak faktor di sana. Dan untuk menjual Harry Maguire, melihat bagaimana besarnya gaji, lalu bagaimana besarnya biaya transfer, menurut gue ini tidak bagus secara bisnis. Gue lebih memilih untuk manajer selanjutnya ini supaya bisa memaksimalkan atau ya memaksimalkan kualitas individu sehingga dia bisa bermain di kapasitas tertinggi dari seorang Harry Maguire. Jadi menurut gua ya sorry, gua tidak sependapat kalau seandainya oke, buang Harry Maguire, enggak, itu tidak, sekali lagi tidak mungkin kalau menurut gua ya. Lalu siapa dong? Nah, ada Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones. Menurut gua Phil Jones atau Eric Bailly. Nah, gua lebih memilih untuk Eric Bailly. Kenapa? Eric Bailly kontraknya sampai 2024 ya. Jadi menurut gua kalau seandainya akan dilepas di tahun 2023, maka harganya akan turun. Sekarang ini harganya sudah di angka 8 juta. Nah, pemain ini berusia 27 tahun, terlalu banyak absen. Kenapa? Cedera. Ini kalau ringan amatiran ala gua ya. Dia tidak banyak bermain, dan pun ketika dia dimainkan sebagai sebagai pemain pengganti ya, pemain cadangan, pemain backup, kadang dia bermain bagus, kadang bermain tidak konsisten. Pun juga kalau gua melihat dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer terutama ya, walaupun dia didatangkan di zamannya Jose Mourinho, tapi kalau gua melihat kepemahaman Eric Bailly terhadap taktik ini juga tanda tanya. Sering sekali dia melakukan overlap, tapi setelah dia melakukan overlap dia tidak tahu harus melakukan apa. Umpannya salah dan lain-lain. Memang betul secara defending dia sering ada momen bagus di sana, tapi menurut gua tidak konsisten. Jadi menurut gua Eric Bailly ini bisa dilepas, bisa dijual ya. Di samping itu juga gue melihat potensi back-back yang sekarang ini sedang dipinjamkan, macam kayak Axel Tuanzebe atau Tenden Mengi. Terutama Axel Tuanzebe menurut gue bisa kembali lagi ke Manchester United untuk jadi backup, dan posisi back tengah menurut gue ya lebih baik Axel Tuanzebe yang menggantikan posisi dari seorang Eric Bailly untuk menjaga kedalaman skuad. Nah, lalu ada satu lagi menurut gue yang bisa mungkin dijual ya. Siapa? Phil Jones sendiri kalau menurut gue sih. Memang tadi gue berpikir ya antara Phil Jones atau kayak gimana, tapi menurut gue ya kita harus realistis juga. Phil Jones di usia yang sudah ke-30 ya kan, market value juga 4 juta. Memang betul dia pemain senior, tapi kenyataan bahwasannya beberapa tahun terakhir dia tidak bisa dimainkan karena cedera, lalu ada masalah psikis dan lain-lain. Memang betul ketika dia dimainkan pun juga bagus, tapi menurut gua sudah waktunya Phil Jones ini untuk digantikan oleh pemain baru, pemain yang bisa memberikan persaingan di sektor back tengah. Dan kalau seandainya Eric Bailly dan juga Phil Jones ini sama-sama dilepas, maka ada kemungkinan kita bisa mendatangkan satu back tengah ya, untuk ya memanaskan persaingan terutama antara Victor Lindelof, Rafael Varane dan juga Harry Maguire. Di sektor back tengah gua sih pengennya ada satu pemain yang didatangkan ya, kan karena dua nih yang dikeluarkan, Phil Jones dan Eric Bailly. Satu pengganti itu dari pemain muda, mungkin bisa Axel Tuanzebe, artinya dari internal ya, itu Axel Tuanzebe. Satu lagi bisa didatangkan dari pemain eksternal. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan persaingan yang ketat lagi. Maksud gue begini, sehingga tidak ada lagi perasaan nyaman bagi back tengah. Ini kan sebenarnya kita sudah punya hal demikian ini di back sayap. Alex Telles, Luke Shaw sudah dalam proses perpanjangan. Kenyataannya seperti itu. Di kanan ada Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot, walaupun dikabarkan Aaron Wan-Bissaka ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilepas, tapi menurut gue sebenarnya momentum itu ada di musim lalu ketika kita mau mendatangkan back kanan Trippier ya kan, cuman karena kita lebih memilih untuk mendatangkan mengembalikan Diogo Dalot, dan penampilannya sebenarnya seharusnya ini juga salah satu tugas manajer kan untuk meningkatkan lagi performa di lini belakang. Jadi menurut gua atau pemain. Jadi menurut gua ya sektor back sayap dan jangan lupa kita juga ada Brandon Williams kan yang akan kembali. Jadi menurut gue bisa dipanaskan lagi persaingan dengan pemain yang sudah ada. Ini kok ringan amatiran ala gue. Jadi
Tadi kan gue bilang gue pingin 5 pemain kan, sudah ada 1 kiper, 2 back. Nah untuk lini tengah, Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Andres Pereira gue pikir tuh akan lepas. Maka ada Fred, Donny van de Beek, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Facundo Pellistri, dan juga Hannibal. Nah gue akan memilih 2 ya. Menurut gue nomor 1 adalah seorang kalau menurut gue adalah Donny van de Beek. Nomor 1 Donny van de Beek. Kenapa? Sekalipun nanti seandainya Erik ten Hag yang datang, menurut gue sih mungkin English Premier League belum untuk Donny van de Beek dulu kalau menurut gue ya. Dan ini pun sebenarnya tidak aneh. Ini sudah pernah menimpa Davy Klaassen, seniornya Donny van de Beek, yang dulu pernah memperkuat Everton, tidak berhasil. Sekarang di Ajax moncer lagi. Jordi Klaasie pun juga demikian, sempat di Southampton, tidak bisa berkembang dengan bagus. Balik lagi ke Belanda, sempat ke Feyenoord lagi, lalu sekarang di AZ Alkmaar, bermain cukup bagus, dipanggil oleh Louis van Gaal ke timnas Belanda lagi. Jadi menurut gua ya memang mungkin English Premier League sekali lagi mungkin bukan untuk Donny van de Beek. Ini kalau menurut gue ya, ringan amatiran. Dan tentu saja ada seorang Nemanja Matic di sana yang ya dengan usia 33 menurut gue, sekalipun memang sekarang dia ini masih beberapa penampilan terakhirnya cukup bagus, tapi menurut gue untuk meningkatkan lagi level dari lini tengah Manchester United mungkin sudah mentok kalau menurut gue Nemanja Matic. Nah di lini tengah ini ada Donny van de Beek yang gue pikir dilepas dan juga Nemanja Matic. Pasti terus menanya-nanya kan, ya Fred dan juga Scott McTominay. Menurut gue tidak. Kenapa? Karena gue melihat bagaimana perkembangan dari dari Fred dulu ya, musim demi musim ini menunjukkan progres. Pun juga dengan seorang Scott McTominay, menurut gue karirnya atau perkembangannya memang belum sebagai lini tengah atau pemain tengah dengan kualitas yang bagus. Tapi jangan lupa di lini tengah kita butuh menjaga kedalaman, dan gue lebih senang kita menjaga kedalaman skuad itu ya di lini tengah, terutama dengan seorang Fred dan juga Scott McTominay. Kenapa? Karena memang kan sudah jadi rahasia umum bahwa kita juga akan mendatangkan pemain tengah ya, defensive midfielder ataupun central midfielder untuk memperkuat lini tengah ini. Dan ini kan sudah digembar-gemborkan. Jadi menurut gue dengan nanti datangnya pemain tengah yang baru itu, maka kedalaman skuad dan juga kualitas skuad bisa terjaga di lini tengah. Jadi kalau menurut gue sekali lagi di lini tengah dari sekarang yang dihuni oleh Paul Pogba, gue tidak hitung karena akan selesai kontraknya. Juan Mata pun juga demikian, Jesse Lingard pun juga demikian, Andres Pereira pun juga demikian. Maka gue memilih, kalau pilihannya 2 ya, maka Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic. Jangan lupa James Garner pun juga akan kemungkinan besar akan kembali ke squad lagi ya. Nah, lini depan ada Cristiano Ronaldo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood tidak gua anggap, Edison Cavani kontraknya selesai, Jadon Sancho, Anthony Elanga, Tahith Chong, dan juga Sola Soretire. Jadi pilihannya ada, gua ulangi lagi, Cristiano Ronaldo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Elanga, Tahith Chong, dan juga Sola Soretire. Ini gua ambil dari manunited.com. Nah, karena tadi kiper sudah 1, back 2, tengah 2, sebenarnya sudah 5 ya, tapi nggak apa-apa lah, gue tambahin 1 lagi jadi 6. Lini depan gue akan pilih 1. Siapa lagi kalau bukan Anthony Martial. Kalau menurut gue Anthony Martial, pemain ini menurut gue sudah selesai di Manchester United. Sekarang pun juga sedang dipinjamkan di Sevilla ya kan, dan penampilan dia di Sevilla juga menurut gue tidak mengesankan ya. Dan ini membuktikan memang sepertinya dia sudah selesai. Dia harus mencari klub yang bisa menaikkan lagi kualitas dia, yang bisa membantu dia untuk menembus timnas Prancis, mengamankan spot untuk skuad Piala Dunia, dan sepertinya itu tidak di Manchester United. Jadi menurut gua Anthony Martial dilepas. Tentu saja nanti tantangannya adalah berapa harga dari Anthony Martial dan juga dari dia pribadi berapa gaji yang diminta di klub baru tersebut, karena sekarang gajinya di Manchester United ini menurut gue ya ini salah satu bukti bagaimana kinerja manajemen kita. Artinya kan dia digaji cukup tinggi dan ini akan memberi kesulitan untuk melepas Anthony Martial. Tapi menurut gue ringan amatiran Anthony Martial ya selesai di Manchester United.
Sekian dulu, jadi ada 6 ya, ada 6, 1 kiper, 2 back, 2 tengah, 1 penyerang. Sekarang gue gantian pengen nanya, bagaimana teman-teman di rumah ya, atau yang menyaksikan ini, 6 pemain yang mungkin dilepas oleh Manchester United, baik itu dijual maupun itu dipinjamkan. Gue minta formatnya sama nih, biar kita sama-sama enak kan. 1 kiper, 2 back, 1 kiper, 2 back, 2 tengah, dan 1 penyerang. Ini gue ambil dari manunited.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau sudah siap atau ada komen lain, ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa, lancar-lancar ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.